masuk ke chapter 8. Sebetulnya tidak ditanyakan di ujian modul 1 besok. Bentar. Bentar, saya pindah dulu. Oke, sudah terlihat semua? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi chapter 8 mungkin saya sampai setengah 9 lewat dikit supaya Anda ada kesempatan untuk mengerjakan beberapa soal dari buku yang saya identifikasi akan membantu Anda pada ujian besok. Jadi setelah kita memahami memahami produksi, memahami biaya, memahami perilaku konsumen gitu, kita mau coba menggabungkan itu dalam suatu analisis yang lebih kompleks, yaitu bagaimana kalau dengan situasi itu perusahaan memaksimalkan profitnya dengan asumsi ini pasarnya yang ada persaingan, bukan pasar monopoli ya, dan bukan pasar oligopoli gitu. Oke. Nah, karena jadi kita sudah bahas ya minggu lalu kalau nggak salah sekilas ya bahwa yang disebut pasar kompetitif itu adalah tiap penjual itu menjual sangat sedikit porsinya dibanding total yang ada di pasar. Kemudian produknya relatif homogen, kita udah bahas minggu lalu ya, minggu lalu sampai mana sih? Kemudian mudah masuk, mudah keluar, ya. Kemudian sehingga demand-nya sangat elastis gitu. Oke. Kemudian apakah semua perusahaan memaksimalkan profit? Kita udah cek kemarin, ada beberapa perusahaan yang dalam jangka pendek tidak memaksimalkan profit untuk survive dalam jangka panjang, atau ada juga beberapa perusahaan yang ada masalah principal agent problem, yaitu ketika kepala cabangnya atau direkturnya punya motivasi lain yang tidak bisa diobserv, tidak bisa dikendalikan oleh kantor pusat. Kemudian kita juga sudah ambil contoh ini ya, contoh yang tidak selalu memaksimalkan profit, yaitu gedung tinggal atau semacam apartemen yang dikelola dengan sistem kondominium atau sistem kooperatif. Sistem kondominium itu ya setiap orang bebas menggunakan mereka punya kamar, mereka punya studio, mau disewakan ke siapa, mau ditinggali seperti apa, yang penting mereka bayar untuk pengelolaan umum, pengelolaan fasilitas umum. Sementara kooperatif itu berarti mereka ikut bertanggung jawab
sama-sama care untuk mengurus gedung tersebut. Ketika aturan itu dibebaskan, tidak harus berbentuk kooperasi, ternyata tidak semuanya otomatis berubah jadi kondo gitu. Berarti masih ada values yang tidak memaksimalkan profit. Mungkin rasa aman, rasa nyaman, ingin bisa yakin bahwa tetangganya itu orang yang karakternya mirip atau tidak bertentangan nilai dan lain-lain. Ternyata di New York pun masih seperti itu. Nah, kemudian ini ya profit pada dasarnya adalah revenue dikurangi cost, kan gitu kan? Revenue dikurangi cost. Nah, profit tertinggi karena kita sudah belajar yang biru ini apa? Kurva apa ingat nggak? TR ya, total revenue. Awalnya naik cepat kemudian melandai. Kenapa? Biru ini bentuknya gini. Naik cepat kemudian melandai. Kenapa? Total revenue bentuknya kayak gitu. Ingat nggak? Yang biru muda ini yang atas. Karena kuantitasnya yang diproduksi pembaginya pemakin banyak. Yes, betul. Produk pembaginya makin banyak, yes. Tapi kenapa ini kelandaiannya berubah terus? Ini kalau itu kan pembaginya lebih banyak, iya. Tapi ini kan total produksi ya. Kita bicara revenue. Revenue itu kan dari produksi, kita nggak bicara biaya ya. Kenapa revenue itu kurvanya begini bentuknya? Karena ada diminishing marginal productivity of ya, halo? Revenue, bukan ya Pak ya? Ya, ini revenue. Revenue itu fungsi dari apa sih? Quantity kali Price Pak. price. Price-nya kita anggap di sini nggak disebut, berarti price-nya anggap aja stabil. Quantity produce-nya stabil nggak? Enggak Pak. Enggak. Kenapa? Karena ada diminishing Marginal return of output Pak. ya, diminishing marginal productivity of labor and capital, kan ingat ya? Kan produktivitas marginalnya terus menurun kan? Ya, kalau ditambah-tambah terus karyawannya, ingat nggak? Gitu kan? Pegawainya ditambah terus, tambahannya makin lama makin sedikit, satu titik malah dia bisa menjadi negatif marginalnya. Karena itu dia melandai revenue-nya. Kalau cost, kenapa bentuknya gini? Awalnya landai, atau lama-lama menjadi curam. Ayo kita review lagi. Kenapa kalau cost malah begini bentuknya? Karena marginal cost bentuknya seperti apa? Fixed cost tetap, variable cost itu di dalamnya ada, ya variable cost kita bisa nggak tetap, tapi marginal cost nggak akan tetap. Marginal cost kan akan awalnya turun, lama-lama naik kan, gitu. Kita ingat, ya. Nah karena itu kalau kurva cost-nya jadi seperti ini. Nah kalau ini dijumlah, bukan jumlah, revenue dikurangi cost seperti fungsi ini, maka fungsi profitnya akan seperti ini. Ya, pada awal berproduksi mungkin dia masih negatif profitnya, lalu naik, naik, naik. Kemudian pada melewati titik produksi Q1, cost-nya akan negatif lagi. Jadi, profit tertinggi dicapai pada titik profit tertinggi, berarti selisih terbesar antara revenue dan cost kan? Cost, iya. Terjadi pada saat Q-star Pak, Q-star ya. yes, Q-star betul. Tapi Q-star itu didapat dari apa? A kurang B Pak ya. Yes, Revenue yes, kurang cost-nya. yes. Tapi revenue kurang cost kan biru dikurangi merah nih. Pertanyaan saya, biru dan merah selisihnya terbesar pada saat terjadi pada saat MR sama dengan MC ya Pak. kenapa MR sama dengan MC?
Good point. Artinya saya nggak mau menteror Anda ya, tapi jawabannya benar. Saya ingin menggali logikanya gitu. MR dan MC itu kenapa akhirnya kita dapat MR sama dengan MC? Sebetulnya kenapa sih? Oke, sekarang gini. Selisih tertinggi antara revenue dan cost adalah ketika kemiringan kedua kurva tersebut sama. Gradiennya sama, betul nggak? Titik di mana revenue mulai melambat, itu kemiringannya sama dengan, di A maksudnya ya, itu sama kemiringannya dengan titik di mana cost mulai naik, yaitu titik B. Kemiringannya sama nggak? Jadi, makanya ada garis titik-titik ini kan, kemiringannya sama kan? Ya, jadi selisih terbesar antara revenue dengan cost atau profit terbesar adalah ketika marginal revenue-nya mulai melandai, titik terakhir sebelum revenue melandai, dan titik terakhir sebelum cost mulai naik. Ya, sorry, naiknya itu cepat gitu. Mulai curam dia. Oke. Kemiringan itu apa? Kemiringan itu kan konsepnya konsep delta. Delta itu apa sih? Delta itu adalah marginal kan? Nah, jadi karena kemiringan biru dan merah sama, biru itu kemiringannya adalah delta revenue dibagi delta Q, yaitu marginal revenue. Itu kan slope-nya kurva biru. Sementara slope-nya kurva merah adalah MC. Sampai sini? Jadi, revenue dan cost selisihnya terjadi terbesar ketika MR sama dengan MC. Kemiringannya sama. Kemiringan sama itu selisihnya terbesar. Itu. Nah, ini konsep penting banget. Jadi MR dan MC adalah rumus yang harus Anda ingat selalu. Tapi sebetulnya rumus itu ya didapat dari suatu penggambaran seperti ini. Oke. Ada yang mau tanya? Jadi ingat ya, kan ini pertanyaan favorit dosen juga. Walaupun nggak akan keluar di ujian 1. Nanti kita review lagi minggu depan ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja dulu sekarang. Jadi, kenapa kurva biru ini awalnya curam, kemudian melandai? Karena ada diminishing marginal productivity of labor. Ya, sehingga unit yang diproduksi tiap tambahan labor itu menurun, maka dia tambahan revenue-nya makin lambat. Sementara ini marginal cost itu makin tinggi. Awalnya murah, melandai, atau menjadi cepat sekali naiknya. Sehingga kayak gini. Nah, berarti selisih antara biru dan merah terjadi ketika kedua garis tersebut kemiringannya sama di titik A dan titik B. Kemiringan sama itu artinya marginal revenue itu adalah kemiringannya R, dan MC yaitu kemiringannya cost. Nah, itu. Oke. Sekarang, bagi perusahaan yang kompetitif, maksudnya bagi perusahaan secara individual, itu kurva demand yang dihadapi flat seperti ini yang digambar kiri. Sementara yang dihadapi oleh industri secara keseluruhan, kumpulan pedagang itu ada yang di gambar kanan. Apa bedanya dan kenapa seperti itu? Oke, kita kembali ke kasus petani kentang ya. Petani kentang itu jumlah kentangnya sangat sedikit atau sangat banyak dibanding total produksi kentang se-Indonesia? Sedikit atau banyak? Yang dia produksi di tanah dia dibanding total produksi nasional. Kecil atau banyak? Kecil. Karena kecil, nggak peduli dia mau produksi berapapun, harga kentangnya $4 di tingkat tengkulak. Emang dia bisa ngancem, saya nggak mau jual biar pada kekurangan supply, supaya harga naik. Bisa nggak kayak gitu? Nggak kan, karena jumlah dia kecil. Nggak mampu untuk mengendalikan harga pasar. Karena itu, dari perspektif seorang petani, maka kurva permintaan yang dihadapi adanya di kiri. Berapapun dia panen, berapapun dijual, ya tengkulaknya beli $4 gitu. Gitu ya. Tapi petani kentang keseluruhan se-Indonesia, kalau dia bergabung, itu kurva permintaannya akan seperti yang di kanan. Kalau mereka produksinya gagal semua, itu harganya akan naik. Sorry, bukan.
artinya kalau orang Indonesia kemudian suka kentang, maka harganya bisa naik gitu ya. Atau kalau harga kentang turun, orang mau lebih banyak makan kentang dibanding yang lain. Jadi kurva demand dari seluruh petani kentang, industri kentang itu turun seperti yang di kanan. Tapi bagi individual petani kentang, flat ya, karena berapapun yang diproduksi ya, karena jumlahnya kecil aja dibanding total produksi nasional, dia hanya terima harga di tingkat tengkulaknya $4. Jadi kurva permintaan individual yang di kiri, kurva permintaan industri yang di kanan. Oke. Nah, kalau dalam jangka pendek, ya, Nah, sekarang saya tanya, di gambar yang kiri ini ya, marginal revenue dari petani kentang ini berapa? Setiap tambahan kilo kentang yang dia produksi, marginal revenue-nya berapa? Yang di kiri. Dari perspektif satu orang petani kentang. Berapa marginal revenue dia? Berapa tambahan revenue dari menjual tambahan 1 kilo kentang? Silakan. Ya, anyone? $4, Pak. $4. Karena harga di tingkat petengkulak $4. Berapapun dia panen lebih ya, dia di setiap kilo panen tambahannya itu dia dibayar $4. Sekarang berapa harga kentang di tingkat pembelian petani? Pembelian produk petani. Berapa? Gambar yang kiri masih? Ya. Berapa harga yang dihadapi petani di tingkat pembeli dia? Ya tentu di sini tengkulak lah ya. Berapa? Sekitar Ya. $4 juga nggak ya, Pak? Nggak ya, Pak? 4. Iya dong. Berarti marginal revenue-nya sama dengan price. Dengan market price. Ya kan? Nah, itu berarti kalau kita gambarkan kayak gini. MC, jadi maksimalisasi profit itu, yaitu MC sama dengan MR, dan MR-nya sama dengan P. Ini dari perspektif individual firm ya. Tadi MC sama dengan MR udah. Tapi MR-nya sama dengan P, karena marginal revenue-nya ya harga pasar itu. Ya. Oke. Sekarang, dengan pengetahuan itu, pertanyaan kita bagaimana perusahaan yang kompetitif berhasil menghasilkan profit. Ya. Oke, kita lihat. Ini MR sama dengan P. Bahkan MR sama dengan AR. Kenapa AR sama dengan MR sama dengan P di sini? Itu dulu deh sebelum kita bicara gambarnya. AR itu apa? Average revenue. MR marginal revenue. P price. Kenapa mereka bertiga bisa sama dalam perusahaan yang kompetitif? Seolah pasar yang dihadapi, demand yang dihadapi perusahaan yang kompetitif yang hanya kecil aja dibanding total market. Silakan. Oke, tadi kembali ke petani kentang ya. Harga yang dihadapi petani kentang berapa tadi? Oh, sebentar. Ini beda ya. Di sini 4. Oke, sekarang anggap aja per karung dalam kasus ini. Berapa harga kentang yang dihadapi petani per karung yang dia produksi? Berapa? P-nya berapa? 40, Pak. 40. Berapa marginal revenue dari tiap tambahan karung kentang yang dia produksi? 40 juga. 40. Berapa rata-rata pendapatan dia untuk tiap karung kentang yang dia produksi? 40 juga, Pak. Yes, berarti average revenue
sama dengan marginal revenue sama dengan price. Nah, itu akan berbeda nanti kalau pasarnya tidak kompetitif. Tapi untuk pasar kompetitif seperti ini yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Oke. Sekarang kita selain itu kita punya kurva MC. MC-nya tuh turun marginal cost ketika perusahaan itu makin besar, efisien, outputnya naik, dia makin rendah, kemudian marginal cost-nya naik lagi. Sehingga average total cost-nya juga awalnya turun kemudian naik. Ya. Oke. Sekarang rumus maksimalisasi profit kita apa? MC sama MR sama dengan MC ya. Berarti perusahaan akan memilih titik yang mengoptimalkan profit ketika garis MR sama dengan AR sama dengan P ini dipotong oleh garis MC ini. Maka titik yang memaksimalkan profit adalah produksi dia 8 karung kentang. Oke, 8 karung kentang. Nih si petani ini memilih, ya buat saya yang efisien itu 8 karung kentang. Gitu ya. Kalau saya produksi lebih dari itu, biayanya makin tinggi karena butuh pupuk yang intensif. Kalau saya produksi kurang dari itu, belum maksimal untungnya. Gitu. Kenapa begitu? Kita coba buktikan. Oke ya, kalau kita produksi di titik 8, gimana cara, ini kan titik produksinya di 8. Kemudian harga yang kita terima atau MR sama dengan AR adalah 40. Berapa profitnya, Mas dan Mbak? Gimana cara kita ngitung profit? Gimana cara kita ngitung profit? revenue ditambah cost, Pak. Revenue? Ditambah cost. Masa? Dikurangi. Oh, dikurangin cost, Pak. Revenue dikurangi cost. Oke, revenue-nya udah tahu kita. Berapa? Pakai angan-angan aja, nggak usah dihitung pakai kertas. Tapi kan kita tahu berapa revenue-nya. Iya. Sama kayak marginal cost, marginal revenue-nya, Pak. Yes, marginal revenue sama dengan price itu kan harga per karung. Tapi revenue dia berapa? Berapa? Tadi yang 300 berapa? 20. Oke, 320. Yaitu produksi 8 karung, harganya per karung 40. 40. Oke, kita catat. Jadi 320 revenue-nya. Cost-nya berapa? Cost-nya berapa? Kalau mau tahu cost, caranya gini. Kalau kita produksi 8, berapa ATC-nya? Berapa average total cost-nya? Kita lihat nih. Kelihatan kan kursor saya, kelihatan nggak? Kursor kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah ini. Kalau kita produksi 8, berapa rata-rata biaya produksinya? Ketemu nih ATC. Nah ini. Inilah average cost kalau kita produksi 8. Nih. Misalnya di sini 31 atau 32 nih, nggak tahu jelasnya 32 lah. Ya udah, berarti biaya produksinya berapa? 32 kali 8. 32 kali 8. Maka profitnya adalah segitiga 4 ini ke sini. Selisih antara 40 dengan 32. Dikalikan 8 unit. Ini profit. Oke, jadi profitnya setara dengan wilayah mana? Loss profitnya setara dengan wilayah ABCD, Pak. ABCD. Oke. Sekarang kita buktikan apakah itu pilihan yang maksimal untuk perusahaan. Kalau mereka berproduksi pada 7, kira-kira profit mereka luasnya lebih dari ABCD atau kurang dari ABCD? Kurang, Pak. Kurang. Berarti 7 bukan produksi yang optimum, kan? Oke, sekarang saya balik. Kalau produksinya 9, ya, profitnya kurang atau lebih dari ABCD? Ingat, unit ke-9 cost-nya udah lebih tinggi dari price, kan? Marginal cost-nya lebih tinggi dari price, kan? Ini nih, betul? Betul? Kelihatan? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, berarti ini akan menjadi pengurang untuk ABCD.
Berarti kalau 7 terlalu sedikit, maksudnya terlalu sedikit masih bisa ditambah. Bukan rugi ya. 7 kalau dia produksi 7 belum maksimal karena masih bisa nambah profit dengan menambah ke 8. Kalau dia produksi di 7 maka wilayah yang kuning ini tidak terambil profitnya. Kalau dia naik ke 9, produksi ke 9 itu udah lebih tinggi daripada cost. Ini akan menjadi pengurang dari profit. Jadi profitnya berkurang. Maka perusahaan akan memilih titik yang memaksimumkan profit pada 8. Kenapa 8? Karena 8 itu adalah MC sama dengan MR. Jadi hipotesis kita atau rumus yang kita pegang itu MC sama dengan MR sudah kita tunjukkan secara grafis bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Sampai sini, ini penting banget. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, ada terus deh ya. Sekarang, kalau dengan analisis grafis seperti itu, mungkinkah perusahaan beroperasi pada saat mereka rugi? Kita udah jawab itu ya. Gimana tuh? Mungkin ya jika gimana kemarin perusahaan beroperasi walaupun mereka rugi jika gimana? MR lebih besar dari fixed cost bukan Pak? Jika price atau MR ya dalam hal ini masih lebih besar daripada AVC gitu kan? AVC, variable cost, ya kan? Supaya ada selisih untuk nutupin sebagian fixed cost gitu kan? Oke. Jadi situasinya sekarang seperti ini. MC-nya kita tahu, P sama dengan MR kita tahu. Formula kita untuk menentukan profit adalah maksimal profit adalah MC sama dengan MR, maka akan berproduksi di tingkat Q star. Ini. Pada tingkat Q star ini berapa profitnya? Gimana Anda menentukan profit kalau berproduksi pada tingkat Q star? Dengan cara yang tadi itu loh. Ini emang enaknya di kelas ini bukan online, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ulangi. Cuma biar dapat sense-nya aja. Tentuin titik MR sama ATC-nya, Pak. MR dengan ATC. Ya, jadi titik ABCD ya, Pak ya. Tingkat ABC. rugi. Oh, ABCD itu rugi ya, bukan untung ya? Iya, Pak. Kan ATC-nya di atas. Oke, ya betul ya. Jadi kalau sudah ketemu MC sama dengan MR, maka ketemu Q star, jumlah yang mau diproduksi gitu ya. Nah, pertanyaan kita, biayanya berapa? Maka di Q star itu kita hantamkan ke ATC, ketemu titik B kan? Jadi B itu adalah itulah titik biaya produksinya. Oleh karena itu, dia rugi. Biayanya P sama dengan MR di D, selevel D gitu kan. Di sini ini kan biaya, ini kan ini revenue-nya, ini cost-nya. Jadi ketika dia memilih Q star, ini biayanya di sini. Jadi si CB ini kan lebih tinggi daripada AD, berarti cost lebih tinggi daripada revenue. Per unit yang dia jual, cost-nya lebih tinggi daripada revenue. ATC-nya lebih tinggi daripada price. Dia rugi dong. Jadi ruginya seluas wilayah selisih antara si cost ini dengan si revenue ini untuk sejumlah yang diproduksi. Jadi dia rugi seluas wilayah ABCD. ABCD. Pertanyaannya saya, bukankah MR sama dengan MC itu fungsi untuk memaksimalkan profit ya? Kok kita bikin loss di sini kita analisis? Kayaknya salah gitu. Gitu nggak? Kan memaksimalkan profit ya? Kok kita menggunakan itu sekarang untuk menentukan loss? Ya gimana? Ya, ada yang bisa jawab? Iya, ini profit maksimal.
Ya, silakan. Agak beda ya kalau online ya. Ini upaya perusahaan memaksimalkan profit dalam situasi rugi. Gimana tuh membahasakannya? Jadi ini adalah rugi minimal. Ini rugi yang paling minimum yang bisa dicapai, alias maksimisasi profit, tapi dalam situasi rugi. Dapat sense-nya? Halo, Itu halo. berarti ditunjukin sama ini Pak ya, MR berpotongan nama MC, tapi ATC juga berpotongan nama MC Pak. Apa Enggak, gimana Pak? kan kita nggak punya rumus MC sama dengan ATC. MC sama dengan ATC itu kan itu hanya membuktikan waktu itu bahwa MC berpotongan pada ATC saat ATC itu titik terendah. Kita cuma bilang gitu kan waktu itu. Kenapa? Kalau MC-nya masih lebih besar dari ATC, maka ATC-nya akan kalau MC masih lebih rendah daripada ATC, maka ATC-nya akan terus turun. Kalau MC lebih tinggi dari ATC, ATC-nya naik. Kan kita baru bilang itu kan fungsi biaya doang waktu itu kita bicarakan. Nah, sekarang kita udah pindah nih dari masalah cost digabung dengan production, ketemu profit gitu. Nah, profit itu rumusnya kita udah buktikan tadi, dia tertinggi ketika MR sama dengan MC. Jadi ketika kita menghadapi profit maximization, rumusnya simpel aja, MR sama dengan MC. Ketemulah titik A, gitu kan? Betul? Titik A. Titik A itu berapa produksinya? Q. Nah, kalau kita cek pada titik produksi Q star itu, biayanya ternyata lebih tinggi daripada MR. Berarti dia rugi, tapi rugi yang minimal. Gitu. Ya. Oke. Eh, oke. Sekarang, jadi pada titik Q star, dia rugi, tapi ruginya minimal. Pertanyaan sekarang, dengan kerugian itu dia tutup shutdown atau produksi terus? Kayaknya produksi, Pak. Kenapa? Karena Masih di atas variabel cost-nya Pak, ya average. masih di atas APC, masih ada sisa untuk menutupi sebagian fixed cost. Sekarang kita uji, apakah betul ini kerugian minimal? Ya, kalau dia kalau dia produksinya nggak di situ, dia produksinya di sini. Iya, sebentar. Kalau dia produksinya nggak di Q star, tapi lebih kecil dari Q star, ruginya lebih kecil apa lebih gede? Secara luas lebih gede, Pak. Apa? Secara luas lebih gede. Kenapa? Karena harga yang dia terima tetap P kan, sama dengan MR kan? Sementara biaya produksinya di sini kan? Oke? Jadi kalau dia produksi kurang dari Q, itu ruginya lebih besar. Kalau dia produksinya melebihi Q, harganya, sorry, gambar saya jelek ya. Nih, ini juga udah lebih tinggi nih, cost-nya. Lebih besar lagi ruginya. Jadi rugi minimal itu artinya maksimal profit gitu dalam situasi rugi. Gitu ya. Oke. Gitu. Nah, coba saya kasih waktu 1 atau 2 menit mempelajari ini, lalu ceritakan ke kita. Ya. Kaitkan profit maximization untuk perusahaan tadi, kita anggap ini kompetitif, walaupun aluminium smelter mestinya nggak kompetitif, tapi oke lah untuk mempermudah aja. Kita anggap banyak, ada ratusan aluminium smelter di dunia ini, kompetitif. Lalu kaitkan MR sama dengan MC itu dengan keputusan ya dengan profit maximization dia pada saat MC sama dengan MR dengan industri smelter. 2 menit, silakan baca.
Hmm. Hmm. Yang berapa ya? Ya, silakan. Ada yang mau coba? Silakan. Mau nyoba, Pak? Ya, silakan. Kayaknya kalau saya nangkepnya ini tingkat profit maksimumnya tergantung pada produksi tertentu gitu ya. Karena nanti keterkaitannya sama kan kalau misalnya kita mau misalnya misalnya kita mengetahui bahwa maksimisasi profit kan terdiri di MR dan MC ya. Ini berarti kan eh, MR sama dengan P ya berarti ya. Berarti memang ketika di titik 600 Pak. Nah, ketika di titik 1104 di titik 1140 gitu ya. Nah, dia memang dia misalnya ketika dia ini Pak ya. Misalnya dia tuh produksi ideal di 600 kalau misalnya harganya di atas 1104 dan kurang dari 1300 gitu. Di situ MR sama MC atau profit margin tercapai. Tapi ketika harga 1300 per ton, dia harus ada overtime ya dan memproduksi 900 ton per day. Jadi sih sebenarnya kalau saya nangkepnya ada ke tingkat profit maksimum tuh bisa disesuaikan berdasarkan harga dan harga dan kuantitas yang diproduksi gitu sih Pak. Oke. Oke, saya coba ya, bagus ya. Jadi kita ingat ya, kasus smelter aluminium pada chapter sebelumnya. Mereka tuh kalau produksinya 600 sampai 600 itu rata-ratanya 1140. Tapi begitu mereka melebihi 600 itu rata-ratanya 1300. Gitu kan? Berarti sebetulnya kurva MC-nya yang mana pada saat 600? Nih, kurva MC-nya yang ini nih, pada saat dia produksinya 600. Mana itu? Nih, pada saat dia eh, pada saat dia produksi 600 sebetulnya kurva MC dia ini kan.
kurang bagus ya. Coba saya ulangi. Kurva MC dia ini enggak? Ini MC dia. Karena marginal cost dia kalau sampai 600 kan tetap, sampai 600 ton itu tetap 1140 kan? Maka dia flat kan? Ini flat kan? Ya. Tapi begitu di atas 600 dia pasti jauh di atas 1000 berapa ini? Di atas 1140. Jadi sebetulnya enggak, maksud saya, sorry. Mungkin saya salah menggambarkan. Pokoknya gini. Ketika pada saat produksi dia 600, MC dia ini. Nah, gitu. Nah, MR sama dengan MC kan rumusnya. Berarti MR sama dengan MR itu sama dengan P price karena kita tadi udah tahu tadi, maka MR sama dengan MC-nya di sini. Ini titik pilihan dia. Kalau dia mau produksi lebih dari 600, ingat bahwa produksinya ada 1.300 per ton. Kalau di atas 600. Tapi apakah ini konstan juga? Enggak. Kalau udah di atas 900 mungkin akan naik lagi. Maka selama dia masih dalam range 600 sampai 900 ton, dia flat gini. Berapapun dia produksi marginal cost-nya sekian. Tapi begitu lebih tinggi lagi, marginal cost-nya akan naik lagi. Maka dia hanya akan memproduksi 900 ton jika apa? Jika harganya lebih dari Harganya 1.300 dolar, Pak. Ya, jika harganya atau marginal revenue-nya atau average revenue-nya naik kan gitu kan ke P2. Tapi kalau harganya P1 maka titik maksimisasi profitnya adalah di titik ini. Nah, gitu. Oke. Lalu lanjut ya. Juga sangat krusial untuk bisa mengidentifikasi biaya dengan benar. Ya, misalnya membedakan antara marginal cost dengan variable cost, misalnya gitu ya. Misalnya ini contoh ya. Ada suatu situasi industri di mana 100 unit per hari, 80-nya diproduksi dengan jam reguler, 20-nya lembur. Material cost nggak ada perubahan. Berapapun diproduksi per unitnya butuh $8. Sementara labor cost-nya 30 untuk reguler, 50 per unit overtime. Nah, pada saat produksinya 80, variable cost dan marginal cost sama-sama 38, yaitu biaya labor dan biaya material. Gitu. Ini kan sama-sama nih, labor dan material sama-sama 38. Ini kan ini sama-sama 38 karena adalah 30 tambah 8. Kalau produksinya hanya 80 unit, gitu kan? Tapi kalau outputnya naik ke 100, marginal cost-nya itu naik. Ya, naik marginal cost-nya itu naik karena dia 50 untuk lemburnya. Dan ini lebih tinggi daripada rata-rata variable cost. Karena rata-rata variable cost itu adalah 8 ditambah 50 dibagi ya artinya naiknya dari berapa? 38 ke 50 naiknya 12 ya. 38 ke 50 naik 12. Tapi kalau kita lihat labor cost-nya aja 30 ke 50 naik $20. Nah, kalau tidak memperhitungkan marginal cost, dia hanya melihat variable cost, dia pasti akan merugi gitu ya. Karena variable cost-nya itu naiknya tidak setinggi marginal cost. Padahal kalau mau dihitung marginal cost-nya 20, ini harus hati-hati dilihat 20-nya. Ya. Oke. Nanti kita jelasin minggu depan ya, tapi dapat konsep dulu deh. Nah, lanjut. Karena MC sama dengan kita produksi adalah saat MC sama dengan MR gitu ya. Maka atau MC sama dengan price karena MR sama dengan price. Ya.
Dan kita sepakat bahwa dia hanya mau produksi kalau price-nya itu minimal sama dengan AVC. Itu kan, kalau di bawah AVC dia nggak mau produksi, dia akan tutup atau shutdown, karena semakin banyak dia produksi semakin rugi. Tapi kalau di atas AVC dia masih mau produksi, maka minimum dia masih mau produksi adalah pada titik P sama dengan AVC. Nih. Ini kan P sama dengan AVC. Ini minimum dia masih mau produksi di sini. Kalau di bawah ini dia nggak mau. Apalagi kalau harga lebih tinggi lagi, di sini dia mau produksi. Kalau P-nya di sini kan dia mau produksi. Kalau P-nya di sini dia mau produksi. P-nya di sini mau produksi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Ini kan MR, ini kumpulan MR sama dengan MC kan? Tapi kalau di sini dia nggak mau. Di wilayah ini dia nggak mau. Dia nggak mau. Karena itu P di bawah APC. Dia kalau di atas ini dia masih mau produksi. MR sama P sama dengan MC, P sama dengan MC untuk setiap titik-titik ini. Berarti apa? Kalau kita ulang hapus semua ini, berarti dia hanya mau produksi pada titik-titik P sama dengan MC alias MR sama dengan MC sepanjang ini. Dan seterusnya nih, sampai ke sini terus ya. Sorry. Dengan kata lain, ini adalah titik, ini adalah kurva apa? Kurva yang dimana perusahaan mau berproduksi karena titik-titik kumpulan P sama dengan MC alias MR sama dengan MC. Ini kurva apa? Kurva titik-titik kemungkinan perusahaan mau berproduksi untuk setiap kemungkinan harga yang bisa terjadi. Kurva apa nih? Supply, Pak. Yes. Jadi kalau P sama dengan MC di sini, P sama dengan MC, alias MR sama dengan MC ya, P sama dengan MC, dia produksi. Maka ini semua kurva supply sebetulnya. Berarti kurva supply itu sama dengan kurva MC di atas AVC. Ini semua. Ini kurva MC di atas AVC. Kalau yang di bawah AVC dia nggak mau supply. Ya, jadi short run supply curve for a competitive firm itu given by cross hedge portion of the marginal cost curve. Atau yang ini, yang atasnya ini. Nah, ini. Oke. Ini karena ini kumpulan P sama dengan MR dan P sama dengan MR sama dengan MC yang perusahaan mau pilih. Kalau di bawah AVC dia nggak mau. Oke. Nah. Lanjutkan. Sekarang, apa yang terjadi jika ada perubahan pada marginal cost? Ya, misalnya marginal cost-nya naik. Apa yang terjadi pada keputusan perusahaan memaksimalkan profit? Lihat aja gambar ini. Silakan ceritakan ke saya. Kalau dia tetap memegang prinsip MR sama dengan MC, sementara MC-nya ke kiri, apa yang terjadi pada kuantitas yang dia produksi? Di sini MR-nya berapa? Berapa MR-nya? Ya, Kemon? 5, Pak. 5. Price-nya berapa? 5. 5. Average revenue untuk setiap unit yang untuk rata-rata income revenue dari yang mereka jual? 5. Jadi ketika MC-nya adalah MC1, mereka memilih Q1 sebagai produksi mereka yang memaksimalkan profit. Ketika MC-nya bergeser ke MC2, maka profit yang maksimal mereka adalah
Q2. Ya, MR sama dengan MC aja pegang. Nggak akan berubah tuh rumus. Apapun jenis pasarnya nanti MR sama dengan MC itu tetap. Rumus memaksimalkan profit. Ya. Oke. Nah ini sama ya kasusnya ini adalah perusahaan minyak. Ya. Jadi pada saat produksinya di bawah 10.000, itu kurva supply-nya itu alias kurva marginal cost di atas AVC ya, itu flat-flat aja. Ya, karena dan untuk kapasitas sampai 10.000 itu dia nggak perlu nambah banyak fasilitas. Tapi begitu di atas 10.000, mereka harus menambah banyak kapasitas atau fasilitas produksi, sehingga mereka hanya mau produksi kalau harga pasarnya bergeser ke 75 atau lebih dari 75, baru mereka mau produksi lagi melebihi 10.000 barel. Kalau di bawah 10.000 barel, ya harga pasar 7 berapa nih? 774 kurang dikit mereka masih mau produksi. Mendekati 74 mereka masih makin suka kalau mereka itu di atas 7, ya mendekati 74. Tapi begitu di atas 10.000, 74 buat mereka nggak cukup. Mereka hanya mau produksi kalau pindah ke 75 harga internasionalnya. Nah, kemudian di atas 10.000 mereka mau produksi kalau harga pasarnya naik dikit lah, 75, ya coba saya pakai ini lagi. Oke, kita ulang ya. Oh, oke. Ini ya. Jadi kalau produksi di bawah 10.000, mereka mau aja nih produksi dengan harga sekian nih, udah pada range sekian ini mau aja nih. Tapi begitu di atas 10.000 karena cost-nya naik, mereka hanya mau ya kalau harganya naik ke 75. Demikian juga kalau 10.000, mereka mau kalau harga pasarnya atau price-nya di sini. Tapi begitu lebih dari 11.000, mereka butuh harga, hanya mau kalau harga pasarnya naik jauh lebih tinggi lagi, dan supaya MR sama dengan MC-nya itu bisa ketemu di titik yang lebih tinggi lagi. Oke. 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 Sekarang, oke. Itu tadi kan individual supply curve dari perusahaan. Sekarang kalau banyak perusahaan di dalam satu pasar, ya dijumlah aja. Ini marginal perusahaan 1, marginal cost perusahaan 1, marginal cost perusahaan 2, marginal cost perusahaan 3. Ya, kalau asumsinya itu sedangkan, ya oke, dari sini. Nah, kalau kita jumlahkan, jadinya begini. Ya. Sekarang pertanyaan saya, ini pertanyaan saya balikan ya, menguji pemahaman Anda. Berapa AVC, berapa average variable cost? Jadi pertanyaan saya kayak gini. Berapa AVC dari firm 1 jika memproduksi Q sama dengan 2. Silakan. Berapa? Ingat ya, perusahaan 1 tidak mau memproduksi jika MC-nya di bawah AVC kan? Atau MC sama dengan MR-nya di bawah AVC. Maka sebetulnya seolah-olah kita, walaupun nggak kelihatan di sini, ini ada AVC di sini kan? Lalu ada juga AVC ini kan, untuk perusahaan 2. Betul ya? Oke. Lalu pertanyaan berikut.
Untuk perusahaan 1, 2, dan 3, mana yang APC-nya lebih rendah? Yang paling rendah APC-nya, variable cost-nya. Perusahaan mana? Perusahaan 3 atau 1 atau 2? Satu ya, Pak. Oke. Perusahaan 1, kalau harga P1 dia mau produksi nggak? Enggak. Oke. Kalau perusahaan 3, kalau harga P1 mau produksi nggak? Mau. Iya. Ini kan supply curve, berarti AVC-nya dia lebih rendah. Berarti yang paling efisien perusahaan 3 kan? Nah, kalau perusahaan 1, 2, dan 3 di jumlah supply-nya, MC di atas AVC kan sama dengan supply. Maka di titik harga 1 yang mau produksi cuma siapa? P1. Yang mau produksi cuma perusahaan 3. Maka ini kurva supply kalau harga di bawah P2. Nah, cuma ini nih. Supply-nya cuma ini. Tapi begitu harga di atas P2, perusahaan 1 dan 2 mau ikut jualan. Maka ini dijumlahkan. Supply-nya perusahaan 1 dan 2 dan 3 dijumlahkan. Makanya sekarang ke sini. Supply-nya ini. Supply industrinya ke sini. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau harga di antara P1 dan P2 hanya perusahaan 3 yang mau berproduksi, ini dia. Ini kurva supply-nya. Perusahaan 1 dan 2 nggak mau karena dia lebih tinggi harga minimum pasar yang dia mau produksi, yaitu di P2. Setelah harga di atas P2 baru mereka join production, tentunya dengan perusahaan 3 juga. Maka 1, 2, dan 3 jumlahnya kayak gini di sini. Maka mendadak ada tambahan dari perusahaan 1 dan 2 dan 3 dijumlahkan. Kalau yang di sini hanya perusahaan 1. Perusahaan 3, sorry. Ya. Nggak gampang dijelaskan dari online ya sayang, tapi nggak apa-apa lah. Kita ulangi dikit-dikit. Nah, kemudian dalam situasi kita lihat empirisnya, biaya penambangan, smelting, dan pemurnian itu berbeda-beda antar negara karena ada perbedaan biaya labor dan biaya transportasi. Dan juga karena perbedaan konten atau kandungan dari biji tembaganya ya. Oke. Nah, ini nyambung dengan tadi ya. Kalau kita bentar. Nah, ini adalah penjumlahan kurva supply tembaga dari berbagai negara ya. Kalau ini, kalau saya nggak salah, inisial ini mengacu pada negara ya. R itu Rusia, Z itu Zaire, Zambia atau Zimbabwe gitu ya, dan lain-lain ya. C itu CH, China dan seterusnya. Ya. Jadi US dan seterusnya. Jadi kalau harganya relatif masih rendah atau MR sama dengan rendah, kurvanya itu quite elastik. Karena perubahan harga internasional naik sedikit aja, semua negara mau produksi. Maka kurva penawarnya landai kayak gini. Ya. Ya. Tapi ketika harga sudah agak melampaui 2,4, itu kurvanya itu, penawarannya justru semakin inelastik, atau artinya perusahaan tidak akan, negara tidak akan langsung merespon kenaikan harga itu dengan kenaikan produksi. Kenapa? Karena pada harga 2,4 ini, masing-masing negara hampir sudah memaksimalkan kapasitas produksinya. Ya, sehingga mereka hanya mau produksi lagi kalau harga itu betul-betul di atas 24 dan mereka menambah membuka fasilitas produksi baru. Ya. Nah, kenapa begini? Karena pada harga 1,3 pun Rusia masih mau produksi karena mereka sangat efisien dan kandungan tembaganya tinggi. Sedangkan Kanada baru mau ikut produksi kalau harga pasarnya 2,6. Oke. Kita waktu itu sudah belajar surplus konsumen. Sekarang kita belajar surplus produsen. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya surplus produsen dengan profit?
dengan keuntungan. Tadi kan kita bicara profit maximization. Kok sekarang bicara surplus produsen? Apa bedanya? Apakah sama atau beda? Mana yang lebih gede? Ya, silakan. Surplus konsep dulu ya. Surplus produsen itu apa sih? Selisih antara harga yang dibayar konsumen, yaitu harga pasar dengan Marginal cost production. yes, atau selisih dengan harga minimal yang mau dijual oleh produsen, gitu kan? MC ini kan kurva supply kan? Kita udah sepakat tadi kan? MC di atas AVC ini kan kurva supply nih. Nih. Mana ya? Oke. Nih. Ini MC di atas AVC ini kan kurva supply. Nah, artinya pada titik ini pun sebetulnya udah profit. Udah ada profit gitu. Kan MR sama dengan MC di titik-titik di atas APC. Ini udah profit. Ditambah lagi selain ini udah profit atau di harga minimum mereka mau menjual, kebetulan harga pasarnya di atas itu. Ya, ini harga pasar. Gitu. Jadi sebetulnya produser surplus itu bagian dari profit. Ya. Kalaupun tidak ada surplus produsen, harga pasarnya sesuai marginal cost tetap ada profit. Ditambah lagi dia kebetulan menjual di mana harga pasarnya lebih tinggi dari harga reservasi dia, harga terendah dia mau jual. Jadi misalnya harga pasar tomat gitu ya, di pasar itu misalnya 15.000. Ada pelanggan ditawarin 17.000, nawar-nawar dikit, akhirnya deal 15.000. Padahal dalam hatinya si penjual, 10.000 pun saya jual, 10.000 pun saya udah dapat untung. Kalau ditawar 10.000 pun saya kasih, tapi harga pasarnya lagi bagus 15.000. Maka, oke, kita ini ya, misalnya modalnya si pedagang itu 8.000, ya, harga reservasi dia 10.000, ya, kemudian harga pasar 15.000, dia berhasil jual 15.000. Sebetulnya untung dia berapa? Modal 8.000, harga reservasi 10.000, dia jual 15.000. Untung dia berapa? 7.000. 7.000. Surplus produsen dia berapa? 5.000, Pak. 5.000. Karena dia mau jual 10.000, masih dapat untung harga pasarnya 15.000. Jadi ada surplus produsen. Oke. Maka surplus produsen dia ini seluas wilayah yang ini. Selisih ya antara si marginal cost ya dengan harga pasar. Oke. Ini surplus produsen yang sebetulnya di garis merah ini, di garis supply ini udah untung. Untungnya ditambah lagi dengan surplus produsen. Ya. Oke, itu. Nah, ini yang long run kita simpan untuk ke minggu depan aja. Nah, oke. Supaya Anda punya waktu untuk ini. Saya izin, saya akan share soal-soal. Oh, Anda sudah dapat, sebentar ya. Saya akan share, asumsinya Anda harus sharing PDF buku dengan teman-temannya ya. Saya akan kirim ke Juno sekarang. Soal-soal yang bisa jadi latihan.
eh, soal yang bisa jadi latihan untuk meningkatkan peluang Anda dapat nilai bagus besok. Soal yang dari buku ya. Tar, tar. Sama. Udah ini ya? Udah terima belum Juno? Sudah Pak Revindo. Sebentar. Hmm, satu, dua, tiga, empat. Oke. Satu lagi saya juga minta ada soal-soal pilihan ganda yang bisa membantu untuk mengasah apa itu eh, pemahaman Anda gitu ya. Berikutnya, Juno jangan dilempar ke sana. Juno, Oh, itu jangan Pak. itu grupnya siapa sih? Itu grup kelas sih Pak. Oh kelas, bukan ada kelas lain ya? Nggak ada Pak, itu kelas kita Pak, aman Pak. Oke, oke, oke ya udah. Eh, ya iya oke. It- itu soal-soal di buku ya. Terus satu lagi. Pak, di grup saya hapus aja deh Pak, nanti saya kirim ke grup internal aja Pak. Oh ya, takutnya ada dosen lain di situ. Enggak, Ding. Di situ nggak ada siapa-siapa ya? Gak apa-apa di situ aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah itu. Kalau
Ya tadi saya pikir, oh itu yang ada dosen dan ada Mas Triman ya? Ya Pak, ada Pak Triman, nggak apa-apa tuh Pak. Nggak apa-apa. Oke. Kan gue nggak mau corin, gue cuma meminta kalian untuk mengerjakan soal-soal. Nggak apa-apa dong, ya. No problem mestinya kan. Walaupun mestinya sih semua soal kalian kerjain gitu, tapi ya nggak apa-apa. Beberapa soal yang saya anggap penting. Sekarang saya absen dulu. Pradana, sorry. Hadir, Pak. Pradana sudah. Hmm. Pradana tadi hadir ya? Angkat tangan ya. Oke. Ya, Pak, hadir. Terus Desi Ariandini.